Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kak Irbab. Di video kali ini kakak ingin melanjutkan pembahasan tentang alat optik, yaitu tentang loop. Jadi simak video ini sampai habis dan jangan lupa fokus. Sahabat cerdas, ketika kita mendengar loop atau kaca membesar, mungkin ada di antara kita yang akan mengingat hal ini. Ya, alat optik yang satu ini sangat familiar jika dipegang oleh seorang detektif. Walaupun tidak semua detektif menggunakan alat tersebut. Hanya saja hubungan antara detektif dan loop itu sangatlah dekat. Karena detektif adalah profesi yang tugasnya menggali informasi secara detail. Dan loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang membantu kita mengamati sebuah objek secara detail. Jadi wajar jika seorang detektif selalu dihubungkan dengan loop atau kaca pembesar ini. Nah, sahabat cerdas, perlu diketahui bahwa benda akan tampak lebih kecil jika jaraknya jauh. Sebaliknya, benda akan tampak lebih besar jika jaraknya dekat. Perbedaan ukuran bayangan yang dibentuk oleh benda ini disebabkan karena adanya perbedaan sudut yang dibentuk antara mata dengan benda. Nah, kalau seandainya bendanya jauh, maka sudut yang dibentuk antara mata dengan benda itu kecil. Sehingga bayangan yang ditangkap oleh mata kita itu juga kecil. Sebaliknya, jika bendanya itu dekat, maka sudut yang dibentuk antara mata dengan benda itu besar. Sehingga bayangannya pun menjadi besar. Nah, intinya adalah semakin besar sudut yang dibentuk, maka semakin besar pula bayangan yang ditangkap. Namun perlu diketahui ya sahabat cerdas bahwa titik dekat mata manusia normal itu hanyalah 25 cm. Jadi benda hanya bisa didekatkan kepada mata kita dengan jarak maksimum 25 cm. Jadi bisa dikatakan bahwa perbesaran maksimum itu hanya bisa dilihat ketika jaraknya 25 cm. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendekatkan benda itu ke mata kita tapi belum juga terlihat? Nah, itulah tugasnya loop. Jadi loop itu adalah lensa cembung yang tugasnya memperbesar sudut antara mata dengan benda. Jadi ketika bendanya kecil, ketika sudutnya sudah maksimum di 25 cm, maka kita menggunakan loop sehingga sudutnya membesar, sehingga bendanya pun bayangannya akan semakin besar. Nah, loop itu perbesarannya bisa beda-beda, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, nanti apa yang mempengaruhi perbesarannya itu dan bagaimana kita memperoleh perbesaran maksimumnya, ikuti terus ya. Baiklah sahabat cerdas, di sini kakak sudah tuliskan 3 rumus yang harus kalian hafal, yang nantinya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal pada loop. Nah, yang pertama itu perbesaran tanpa akomodasi. Jadi rumus pertama itu pada keadaan perbesaran tanpa akomodasi. Ingat ya, tanpa akomodasi itu berarti mata kita rileks. Artinya apa? Bayangannya jauh. Ketika bayangannya tak terhingga atau jauh sekali, berarti bendanya diletakkannya di mana? Di titik fokus. Benda diletakkan di titik fokus. Intinya kalau benda diletakkan di titik fokus, maka bayangan yang terpeluk di tak terhingga. Nah, untuk rumusnya itu ini. Perbesaran M, di sini M perbesaran ya, sama dengan SN per F. SN itu titik dekat mata. Berapa? Kalau nggak diketahui 25 cm. F adalah fokus si loop. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa perbesaran ada berpengaruh pada fokus lensanya, fokus loopsnya. Jadi semakin fokus loopnya kecil, maka perbesarannya semakin besar. Bagaimana kita merubah fokusnya? Ya tinggal kita merubah jari-jari kelengkungan si loopsnya. Semakin kecil jari-jari kelengkungannya, maka F-nya pun semakin kecil. Ketika F-nya kecil, maka perbesarannya lebih besar ya ininya. Nah, yang kedua adalah keadaan di mana perbesaran akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum berarti mata kita serius, mata kita tegang. Jadi jarak bayangannya harus terletak pada titik dekat mata. Jarak bayangan yang terbentuk oleh loops itu harus pas di titik dekat mata. Nah, di sini ada tulisan bahwa SN, S aksen sama dengan min SN. Min itu menandakan bahwa bayangan yang terbentuk oleh loop itu maya ya. Maya, kalau maya gimana? Tegak, diperbesar. Nah, itu bayangan yang terbentuk oleh loop ya. Maya tegak diperbesar. Untuk rumusnya ini M sama dengan SN per F plus 1. Nah,
Ini keadaan di mana akomodasinya pas di titik dekat mata. Kalau seandainya akomodasinya tidak pas di titik dekat mata, tapi pada jarak X, maka rumusnya menjadi ini ya. Sn per F plus Sn X. X itu adalah jarak akomodasi pada jarak tertentu. Jadi misal nanti diketahui sebuah mata berakomodasi pada jarak 30 cm misal ya. Nah, berarti di sini 30. Jadi Sn-nya 25 tetap untuk titik dekat mata. Semoga dari sini kalian bisa memahami, nantinya kakak akan berikan contoh soal biar kalian tambah memahami materi loop ini. Baiklah sahabat cerdas, di sini kakak punya soal SPMB tahun 2002. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Apabila orang tersebut memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh perbesaran angular maksimum, maka kartu suara ditempatkan di depan loop pada jarak berapa? Oke. Di sini yang ditanya adalah S biar perbesarannya maksimum. Oke, kita tulis saja ya variabel yang diketahui. Yang pertama kekuatan loop, atau bisa kakak tulis P sama dengan 10 dioptri ya. Terus titik dekat mata itu Sn, yaitu 30 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak berapa kartu suara diletakkan di depan loop untuk memperoleh perbesaran angular maksimum, atau kita tulis saja S ya. Oke, langsung kita jawab aja. Nah, kalau loop memiliki kekuatan 10 dioptri, maka kita akan mengetahui bahwa fokusnya berapa. Ya, tinggal F sama dengan 100 per P. 100 dibagi 10, jadinya 10 cm. Maka kita tahu bahwa fokusnya loop itu 10 cm. Nah, kita juga tahu bahwa ketika kita mau mengetahui perbesaran maksimum itu harus berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum itu artinya jarak bayangan itu tepat di titik dekat mata, atau bisa kita tulis S aksen sama dengan min Sn ya. Ingat, min itu menunjukkan bahwa bayangannya maya, berarti S aksennya sama dengan min 30 cm. Maka kita masukkan aja ke rumus lensa, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kita ganti variabelnya 1/10 sama dengan 1/S plus 1/min 30. Nah, kita 1/min 30 nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, atau kita tuliskannya seperti ini biar enak. 1/S sama dengan 1/10 plus 1/30 ya, samakan penyebutnya, jadilah 3/30 plus 1/30, jadinya 4/30. Nah, karena ditanyakan S maka kita balik, berarti S sama dengan 30 dibagi 4, berarti jawabannya adalah 7,5 cm. Berarti jawabannya yang C, gitu ya. Baiklah sahabat cerdas, di sini kakak punya soal lagi ya. UMPTN 1989. Ada sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm, dipakai melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Perbesaran angular loop itu adalah berapa? Nah, yang ditanya di sini adalah perbesaran loop. Hanya saja kita tidak mengetahui ini perbesaran pas akomodasi apakah tidak akomodasi. Nah, jawabannya adalah kita lihat saja letak bendanya. Nah, di situ diketahui bahwa jarak bendanya itu 5 cm dan jarak fokusnya juga 5 cm. Artinya apa? Jarak benda itu tepat di titik fokus loop. Nah, kalau benda berada di titik fokus loop, maka bayangannya akan berada di tak hingga ya. Nah, kalau bayangan di tak hingga, maka mata tidak akomodasi. Artinya mata kita lagi relax. Ya udah, kita langsung pakai perbesaran tidak akomodasi ya. Apa rumusnya? Ya, rumusnya adalah M sama dengan Sn per F. Langsung aja masukin Sn berapa? Kalau di sini tidak diketahui berarti Sn-nya adalah 25 cm ya, titik dekat mata dibagi 5. Jadi berapa? 25 bagi 5. Ya, berarti 5. Jawabannya adalah perbesarannya adalah 5 kali. Cukup mudah ya. Yang jelas kalian harus pahami teorinya dulu. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Dan jangan patah semangat untuk mengulang materi jika kalian belum memahami. Dilanjutkan latihan soal, dan kalau perlu kalian coba menyampaikan materi ini ke teman kalian. Insya Allah ilmu yang kalian dapat tidak akan cepat hilang. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita.